Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Yudi Akbar dengan NIM 2209015011116. Saya dari kelas H, Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menyelesaikan soal dari mata kuliah Akuntansi Manajemen yang dimana materinya terkait dengan pengambilan keputusan taktis. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Nah, di sini ada informasi yang dimana informasinya adalah suatu perusahaan yang dimana perusahaannya itu ada bernama Blessingham Company. Saat ini sedang memproduksi suku cadang Q108 sebanyak 35.000 unit setiap tahunnya. Kemudian di sini juga kita disediakan informasi terkait biaya per unit yang dikeluarkan setiap memproduksi Q108 ini. Nah, itu informasi yang disediakan. Kita lanjut ke soal yang diberikan. Di sini ada soal 1337 yang dimana kita akan dihadapkan untuk mengambil keputusan taktis membuat atau membeli. Nah, merujuk pada informasi yang membahas mengenai Blessingham Company, dari overhead tetap yang dibebankan ke Q108 ini, nilai sebesar $77.000 adalah overhead tetap langsung, di mana overhead tetap langsung ini dimaksudkan untuk sewa mesin produksi dan gaji penyelia lini produksi. Kemudian sisanya itu overhead tetap yang dimana dibebankan untuk overhead tetap umum. Nah, kemudian di sini juga ada informasi di mana terdapat pemasok dari luar perusahaan yang dimana dia menawarkan untuk menjual suku cadang ke Blessingham seharga $11.000. Jadi ada perusahaan luar yang menawarkan produknya ke Blessingham seharga $11 per unit. Nah, dalam penawaran ini itu tidak terdapat penggunaan lain atas fasilitas yang saat ini digunakan untuk memproduksi suku cadang Q108. Nah, di sini ada pertanyaan, 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu, haruskah Blessingham Company membuat atau membeli suku cadang Q108? Berapa harga tertinggi yang akan dibayarkan oleh Blessingham kepada pemasok dari luar perusahaan? Yang ketiga, jika Blessingham membeli suku cadang, berapa kenaikan atau penurunan laba Blessingham? Nah, oke, langsung saja kita menjawab soal ini. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah kita membuat perhitungan terlebih dahulu, mana biaya lebih banyak biaya yang dikeluarkan jika kita membeli atau jika kita membuat sendiri. Nah, langsung saja di sini kita buat terlebih dahulu nama perusahaannya Blessingham Company. Kemudian kita buat tabelnya dulu. Nah, kemudian di sini kita buat format biaya jika kita membuat dan biaya jika kita membeli. Kemudian di sini nanti ada perbedaan antara biaya jika kita membuat dan biaya jika kita membeli yang disebut dengan diferensial. Nah, langsung saja kita masukkan data yang ada di soal atau informasi yang ada di soal. Yang pertama itu ada bahan baku. Nah, di sini jika kita membuat, di sini telah disediakan informasi. Jika kita membuat sendiri itu harga bahan baku per unitnya itu sebesar $6. Jika kita membeli kosong. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita hitung adalah tenaga kerja langsungnya. Nah, di sini tenaga kerja langsung di soal itu sebesar $2. Kemudian yang ketiga biaya overhead variabel. Nah, biaya overhead variabelnya itu per unitnya sebesar $1.50. Kemudian di sini ada biaya overhead tetap. Nah, biaya overhead tetap ini berdasarkan soal itu sebesar $77.000 itu digunakan sebagai
overhead tetap langsung yang dimana digunakan untuk sewa mesin produksi dan gaji penyelia lini produksi. Jadi ini digunakan secara langsung. Nah, maksudnya di sini biaya overhead ini itu digunakan mempengaruhi pengambilan keputusan kita, sehingga ini dijadikan sebagai biaya relevan. Nah, jadi ini termasuk biaya relevan. Nah, cara hitungnya itu 77.000 dibagi dengan total unit yang diproduksi. Nah, hasilnya itu $77.000 dibagi dengan 35.000 menghasilkan 2 $2.20. Kemudian di sini ada harga beli. Nah, untuk harga pembelian di sini ini berlaku pada jika kita ingin membeli. Nah, tadi di soal pemasok itu menawarkan harganya sebesar $11. Nah, di sini kita hitung diferensialnya. Cara hitung diferensialnya ini adalah itu dengan cara kita kurangkan saja. Jika kita membuat dikurangi dengan jika kita membeli. Oke. Jadi di sini kita sudah dapat perbedaan biayanya ya untuk bahan baku langsung. Nah, sehingga setelah kita menghitung itu, kita menemukan biaya relevan. Nah, biaya relevan itu apa sih? Biaya relevan itu biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sesuatu yang dimana biaya itu dapat mengubah pengambilan keputusan kita. Nah, begitu. Langsung saja kita hitung. Caranya itu adalah kita jumlahkan semua biaya-biaya yang dikeluarkan. Ini kita langsung jumlahkan saja. Oke, jadi setelah kita jumlahkan biaya relevan untuk kita tarik rumusnya dulu supaya. Nah, setelah kita jumlahkan biaya relevan untuk jika kita membuat Q108 ini itu sebesar $11.70. Tapi jika kita membeli itu sebesar $11 saja untuk biaya relevannya, sehingga di sini terdapat biaya diferensial. Kita kurangkan. Nah, sehingga di sini terdapat biaya diferensial. Oke. Nah, di sini sangat jelas sekali. Di sini ada perbedaan jika kita membuat dan jika kita membeli. Di sini perbedaannya itu sebesar $0,70. Jika kita lihat tabel, biayanya itu lebih besar jika kita membuat sendiri. Nah, kemudian setelah itu kita menghitung jumlah total unit yang akan diproduksi. Nah, di soal tadi telah dikatakan bahwa total unit yang akan diproduksi itu sebesar 35.000 unit. Sehingga Nah, sehingga setelah kita mengetahui biaya relevan per unit dan jumlah total unit yang akan diproduksi, kita bisa mengetahui total biaya relevan secara keseluruhan. Nah, jadi cara hitungnya itu gampang saja. Kita tinggal kalikan antara biaya relevan per unit dikali dengan jumlah total unit yang akan diproduksi. Nah, ini menghasilkan. Nah, ini total biaya relevan jika kita membuat, total biaya relevan jika kita membeli, dan ini adalah perbedaan selisih dari biaya pada saat kita membuat sendiri dan pada saat kita membeli. Nah, terlihat
berdasarkan tabel itu harga jika kita biaya relevan jika kita membuat sendiri itu lebih besar dibandingkan dengan harga jika kita membuat sendiri. Selisihnya itu adalah sebesar 24.500 dolar. Nah, setelah kita menghitung secara kuantitatif, langsung saja kita menjawab soal yang diminta. Nah, soal yang pertama. Haruskah Blessingham Company membuat atau membeli suku cadang Q108? Nah, di sini sangat terlihat jelas sekali bahwa Blessingham Company itu jika dia membuat itu biayanya lebih tinggi dibandingkan jika mereka membeli. Jadi, di sini kami sarankan berdasarkan perhitungan perusahaan Blessingham itu sebaiknya membeli suku cadang Q108 karena harga pembelian per unit itu lebih rendah daripada biaya relevan untuk memproduksi suku cadang tersebut per unitnya. Nah, di sini kalau dia membuat sendiri itu sebesar 409.500 dolar. Tetapi jika dia membeli itu harganya lebih rendah sebesar 385.000 dolar. Jadi ada selisih 24.500 dolar. Nah, jadi untuk perusahaan Blessingham Company sebaiknya membeli suku cadang Q108. Jadi di sini soal untuk nomor 1 telah terjawab. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Berapa harga tertinggi yang akan dibayarkan oleh Blessingham kepada pemasok dari luar perusahaan? Nah, di sini terlihat sangat jelas sekali. Terlihat sangat jelas sekali di jawaban yang ada di tabel bahwa biaya relevan per unit jika Blessingham Company itu membuat sendiri itu adalah sebesar $11.70. Sehingga dari pertanyaan nomor 2 ini bisa kita jawab berdasarkan tabel bahwa Blessingham itu tidak akan bersedia membayar pemasok luar lebih dari $11.70 per unit untuk komponen tersebut. Karena itulah biaya relevan yang dibutuhkan untuk membuat komponen tersebut. Jadi Blessingham itu tidak mungkin dan tidak akan membayar pemasok lebih dari $11.70 karena jika dia membayar lebih dari itu ya dia otomatis dia akan rugi. Karena jika dia membuat sendiri harga atau biaya relevannya itu lebih rendah. Jadi itu. Kemudian langsung kita ke nomor 3. Jika Blessingham membeli suku cadang, berapa kenaikan atau penurunan laba Blessingham? Nah, tadi di sini sangat jelas sekali bahwa jika Blessingham membeli suku cadang, jika dia membeli, pendapatan operasinya akan meningkat sebesar 24.500 dolar. Dari mana didapatkan? Didapatkan itu dari selisih antara biaya relevan yang dikeluarkan jika kita membuat sendiri dan biaya jika Blessingham membeli. Nah, selisihnya itu sebesar 24.500 dolar. Jadi di sini ada peningkatan atau ada kenaikan laba jika Blessingham membeli suku cadang. Jadi ini jawaban dari soal 1337. Jadi kita anggap selesai ya. Nah, lanjut kita ke soal 38. Nah, di soal 38 ini informasinya sama. Dengan soal 37 tadi. Nah, di sini Blessingham Company sedang memproduksi suku cadang Q108 sebanyak 35.000 unit dan di sini disediakan juga informasi terkait dengan biaya per unit yang dikeluarkan untuk memproduksi Q108 ini. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Nah, di sini merujuk pada informasi yang membahas mengenai Blessingham Company. Seluruh overhead tetap adalah overhead tetap umum. Nah, jadi perbedaan dari soal yang pertama tadi, di soal pertama ini itu dipetakan ada overhead tetap langsung dan ada overhead tetap umum. Overhead tetap langsungnya itu ada sebesar $2.20. Kemudian
Di sini kan overhead tetap yang di keterangan itu kan sebesar 3 dolar 50 sen kan biaya overhead tetapnya, tapi karena di soal nomor 1 ini dipetakan ada overhead tetap langsung, maka kita kalikan hasilnya itu 2,20 sen. Nah, sisanya ini merupakan overhead tetap umum. Kenapa tidak dimasukkan di sini? Karena itu bukan merupakan biaya relevan. Karena meskipun tidak produksi atau meskipun ini tidak diproduksi, biaya itu tetap dikeluarkan sehingga biaya itu tidak relevan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi QR8. Nah, di soal 38 ini itu di keterangannya mengatakan bahwa seluruh overhead tetap adalah overhead tetap umum. Jadi sehingga diketahui berdasarkan informasi ini diketahui bahwa overhead ini itu merupakan overhead yang tidak relevan karena meskipun meskipun seluruh overhead ini, meskipun kita tidak memproduksi, overhead ini tetap ada. Jadi ini tidak relevan dan ini overhead tetap umum ini tidak mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Langsung saja kita menjawab soal ini. Di sini juga terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, haruskah Blessing Company membuat atau membeli suku cadang? Jadi kurang lebih pertanyaannya sama dengan soal 37 tadi. Langsung saja kita menjawab. Kita buat juga tabelnya terlebih dahulu ya. Rapikan dulu tabelnya. Oke. Nah, di soal itu seperti halnya sama tadi ya di soal 37 kita membuat tabel yang berkaitan dengan biaya-biaya yang relevan. Langsung saja kita masukkan keterangannya. Di sini ada bahan baku langsung. Bahan baku langsungnya sama ya. Kita ini saja. Ini kita tinggal masukkan saja dengan informasi yang ada di soal. Kurang lebih untuk perhitungannya tadi tetap sama ya, yang membedakan itu hanya biaya overhead variabelnya, biaya overhead tetapnya saja. Di soal yang pertama tadi kan dia ada overhead tetap langsung, jadi itu juga dimasukkan sebagai biaya relevan, jadi itu juga bisa menjadi penambah biaya relevan. Nah, akan tetapi di soal yang 38 ini biaya relevannya itu dianggap sebagai overhead tetap umum. Nah, biaya overhead tetapnya itu dianggap sebagai overhead tetap umum sehingga dia tidak dimasukkan sebagai overhead biaya relevan. Kenapa? Karena overhead tetap umum itu tidak dijadikan sebagai atau bukan merupakan pertimbangan dan tidak dapat tidak mempengaruhi pertimbangan atau keputusan yang akan diambil begitu. Jadi langsung saja kita hitung. Nah, cara perhitungannya sama persis dengan soal 37 yang membedakan hanya overhead tetap umumnya saja. Di sini kita langsung menjumlahkan saja hasilnya itu ini. Untuk biaya relevan jika kita membuat itu sebesar 9 dolar 50 sen, jika kita membeli sebesar 11 dolar, dan di sini ada diferensial. Nah, di sini tadi kebalikan dari soal 37. Nah, di sini di soal 38 ini biaya relevannya itu lebih, jika kita membuat lebih rendah dibanding jika kita membeli. Justru di sini biaya relevan jika kita membeli itu lebih tinggi, sehingga di sini ada diferensial sebesar 1,50 dolar. Nah, untuk mengetahui total biaya relevannya nanti di akhir kita
memasukkan jumlah unit yang akan diproduksi. Nah, jumlah unit yang diproduksi itu sesuai soal sebesar 35.000 unit. Sehingga dengan begitu kita dapat mendapatkan total biaya relevannya. Total biaya relevannya itu sama, tadi cara carinya kita tinggal kalikan. Kita tinggal kalikan antara ini, untuk lebih jelasnya ini biaya relevan per unit dikali dengan jumlah total unit yang akan diproduksi dikali ini. Jadi dia menghasilkan $332.500. Perhitungannya sama, jadi kita tinggal tarik saja. Nah, oke. Di sini kita telah mendapatkan total biaya relevan yang dikeluarkan jika kita membuat itu sebesar 332.500, jika kita membeli itu sebesar 385.000, dan sehingga di sini terdapat diferensial atau perbedaan atau selisih biaya yang dikeluarkan jika kita membeli dan jika kita membuat. Nah, di sini terdapat 52.500 jumlah diferensialnya atau selisihnya. Nah, jika kita membuat, nah di sini kelihatan bahwa untuk total biaya relevan jika kita membuat itu lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan jika kita membeli. Nah, sehingga berdasarkan perhitungan ini kita dapat menjawab pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan pertama, haruskah Blessingham Company membuat atau membeli suku cadang Q108? Jadi pertanyaannya sama persis tadi yang di soal 37. Haruskah Blessingham Company membuat atau membeli suku cadang 108? Nah, di sini berdasarkan perhitungan yang telah kita lakukan sangat jelas sekali bahwa perusahaan Blessingham sebaiknya membuat atau memproduksi sendiri suku cadang Q108. Mengapa? Karena di sini sangat terlihat jelas di tabel bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membuat sendiri itu lebih rendah dibandingkan biaya relevan yang dikeluarkan jika kita membeli. Nah, jadi di sini sebaiknya perusahaan Blessingham Company itu dia membuat atau memproduksi sendiri. Gitu. Jawaban untuk nomor 1 selesai. Lanjut ke pertanyaan 2. Berapakah harga tertinggi yang akan dibayarkan oleh Blessingham kepada pemasok dari luar perusahaan? Nah, ini juga sama cara jawabnya tadi untuk soal 37. Nah, Blessingham itu tidak akan bersedia membayar pemasok luar lebih dari $9.50 per unit. Kenapa? Karena di sini sangat terlihat jelas bahwa jika dia membuat sendiri, biaya relevannya itu sebesar $9.50 saja. Jadi dia tidak mungkin membayarkan ke pihak luar lebih besar daripada itu. Nah, apabila pihak luar atau pemasok itu harganya lebih besar, lebih baik Blessingham Company ini membuat sendiri. Kalau tidak, dia akan rugi. Kenapa? Karena biaya relevannya jika dia membuat sendiri itu lebih kecil dibandingkan biaya yang ditawarkan oleh pemasok. Nah, jadi jawabannya, harga tertinggi yang akan dibayarkan kepada pemasok jika dia ditawarkan produk dari luar itu sebesar $9.50 per unit. Nah, itu. Jadi jawaban nomor 2 telah selesai. Kemudian kita masuk ke jawaban nomor 3. Nah, pertanyaan nomor 3 adalah jika Blessingham membeli suku cadang, berapakah kenaikan atau penurunan laba Blessingham? Nah, di sini juga telah sangat terlihat jelas bahwa jika Blessingham itu membeli suku cadang, di sini akan ada penurunan laba. Kenapa penurunan? Karena biaya relevan jika dia membeli itu lebih tinggi dibanding jika dia membuat. Nah, jadi jika dia membeli tentunya ada penurunan laba. Nah, penurunan labanya berapa? Ini diferensialnya sebesar 52.500. Ini. Jika Blessingham membeli suku cadang tersebut, pendapatan operasinya akan mengalami penurunan laba sebesar 52.500. Didapat dari mana? Dari
biaya relevan jika kita membeli dikurangi dengan biaya relevan jika kita membuat sendiri. Nah, ini telah menjawab pertanyaan nomor 3. Nah, itulah tadi jawaban dari soal 38 ini. Masih ada satu soal. Kita masuk ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada soal terkait dengan keputusan pesanan khusus. Tadi kan dari soal 3738 ini merupakan keputusan statis terkait dengan membuat atau membeli. Nah, di sini untuk soal 39 lain lagi. Lain pembahasan di sini adalah keputusan pesanan khusus. Jadi kita akan memutuskan apakah kita menerima atau menolak. Nah, tadi kan pilihannya apakah kita membeli atau membuat sendiri. Nah, kalau ini apakah kita menerima atau menolak. Nah, di sini ada perusahaan Riane Company. Nah, dia memproduksi lampu dengan biaya per unit sebagai berikut. Nah, di sini terdapat rincian biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 unit lampu. Di sini juga dikatakan bahwa kapasitas produksi itu adalah sebesar 300 unit per tahun, tapi karena ada pasar perumahan yang masih suram, jadi dia hanya berencana untuk memproduksi 180 lampu di tahun depan gitu. Di sini juga diinfokan bahwa perusahaan juga memiliki biaya penjualan tetap yang nilai keseluruhannya sebesar $500.000 per tahunnya dan biaya penjualan variabel sebesar $1 per unit yang terjual. Lampu tersebut biasanya dijual pada harga $12 per unitnya. Jadi di sini ada info atau ada informasi terkait dengan terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi lampu ini. Nah, kemudian lanjut di soal. Nah, pada awal tahun, di sini ada keterangan, pada awal tahun, seorang pelanggan dari wilayah geografis di luar wilayah yang biasanya dilayani oleh perusahaan menawarkan untuk membeli lampu pada harga $7 per unit. Nah, pelanggan tersebut juga menawarkan untuk membayarkan seluruh biaya transportasi. Oleh karena itu tidak akan ada komisi penjualan dalam penawaran ini, maka tidak akan ada biaya penjualan variabel. Jadi di soal ini diketahui bahwa ada perusahaan itu menawarkan, ya, dia menawarkan untuk membeli 100.000 lampu pada harga $7 per unit. Nah, pelanggan tersebut juga menawarkan untuk membayarkan seluruh biaya transportasinya. Jadi di sini ada pelanggan yang meminta atau membuat pesanan khusus kepada perusahaan Riane Company ini. Nah, adapun pertanyaannya itu adalah berdasarkan analisis kuantitatif, haruskah perusahaan menerima pesanan tersebut? Kemudian yang kedua, apakah faktor-faktor kualitatif yang mungkin mempengaruhi keputusan atau asumsikan bahwa tidak ada lagi pesanan yang diharapkan di luar bisnis reguler dan pesanan khusus. Oke, langsung saja kita hitung terlebih dahulu. Nah, yang pertama sama tadi kita buat perhitungannya terlebih dahulu untuk lebih jelasnya. Di sini ada perusahaan Riane Company. Kemudian kita buat tabel. Oke. Di sini untuk tabelnya itu kita tulis harga jual terlebih dahulu. Nah, harga jual di sini itu di soal mengatakan bahwa jika kita ini
Sini bukan membuat, tapi di sini jika kita menerima dan menolak karena di sini kan pesanan khusus. Jadi untuk keterangannya itu ada dua pilihan, apakah kita akan menerima pesanan atau menolak pesanan. Di sini nanti ada diferensialnya. Oke, yang pertama itu harga jual. Nah, jika kita menerima, di sini berdasarkan soal itu harga yang ditawarkan itu adalah sebesar $7 per unitnya. Di sini kita menghitung per unit ya. Jika kita menolak itu tentunya tidak ada, 0 tentunya. Sehingga diferensialnya itu kita langsung kurangi saja, $7 dikurangi 0, hasilnya $7. Nah, kemudian kita masuk ke bahan baku langsung. Nah, untuk bahan baku langsung ini kita kurangkan dengan harga jual. Kenapa? Karena nanti di akhir itu kita ingin mengetahui berapa sih kenaikan atau penurunan labanya jika kita menerima dan ataupun kita menolak. Nah, jadi di sini kita kurangkan sebesar -2. Nah, angka ini diambil dari keterangan yang ada di soal atau informasi yang ada di soal. Di sini juga jika menolak juga tidak memerlukan biaya ya. Oke, kemudian yang ketiga terkait dengan tenaga kerja langsung. Nah, di sini tenaga kerja langsung di soal itu biayanya sebesar $1. Kita negatifkan juga, kita kurangkan juga. Di sini juga tidak ada biayanya. Kemudian di sini diferensialnya, perhitungannya sama. Oke. Kemudian selanjutnya itu adalah biaya overhead variabel. Nah, di soal itu biaya overhead variabelnya sebesar $3. Kita kurangkan juga, di sini sama ya. Sehingga diferensialnya juga. Nah, sehingga setelah kita memasukkan semua biaya-biaya harga jual dikurangkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, di sini kita akan mendapatkan hasil kenaikan laba operasi per unitnya berapa. Nah, cara hitungnya bagaimana? Nah, cara hitungnya kita tinggal jumlahkan saja. Harga jual dikurangi dengan biaya-biaya ini, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Gitu. Jadi kita tinggal jumlahkan. Tinggal jumlahkan semuanya. Ya, jadi hasilnya itu setelah kita menjumlahkan harga jual dikurangi dengan biaya-biaya ini menghasilkan kenaikan laba sebesar $1. Nah, ini perhitungannya sama, kita jumlahkan. Oke, jadi di sini terdapat diferensial sebesar $1. Jadi ini merupakan kenaikan dalam laba operasi per unitnya. Nah, berdasarkan perhitungan ini kita dapat menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, berdasarkan analisis kuantitatif, maksud dari analisis kuantitatif itu ini perhitungan berupa angka-angka ini. Nah, berdasarkan analisis kuantitatif, haruskah perusahaan menerima pesanan tersebut? Nah, berdasarkan perhitungan yang telah kita lakukan, itu berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan secara kuantitatif, Rihanna Company akan mendapatkan peningkatan laba sebesar $100. Didapat dari mana? Didapat dari kenaikan laba operasi per unitnya dikalikan dengan jumlah yang ditawarkan.
jumlah yang mereka inginkan. Nah, jumlah yang mereka inginkan itu adalah sebesar 100.000. Sebesar 100.000 unit yang dibutuhkan. Nah, setelah kita kalikan harganya $1 dikali dengan 1.000 unit itu menghasilkan laba sebesar $100.000. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaiknya perusahaan Rihanna Company ini harusnya menerima pesanan tersebut karena ini akan meningkatkan laba. Ini akan meningkatkan laba perusahaan sebesar $100.000 jika pesanan tersebut diterima. Nah, sehingga dari perhitungan yang kita lakukan ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan itu sebaiknya menerima pesanan khusus tersebut karena ini akan meningkatkan laba perusahaan. Kemudian kita masuk ke soal yang nomor 2 atau soal yang terakhir. Nah, di sini, apakah faktor-faktor kualitatif apakah faktor-faktor kualitatif yang mungkin memengaruhi keputusan? Maksudnya di sini adalah selain faktor-faktor kuantitatif ini, selain kita mempertimbangkan laba atau kita mempertimbangkan hitungan-hitungan atau kuantitatif itu, apakah ada faktor-faktor kualitatif? Kualitatif di sini maksudnya itu keadaan-keadaan tertentu selain dari perhitungan-perhitungan, selain dari angka-angka. Nah, di sini faktor-faktor kualitatif ini seringkali bersifat subjektif ya dan sulit diukur secara numerik atau secara angka. Namun memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan atau pengambilan keputusan akhir. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contohnya atau beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, faktor kualitatif yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, pesanan khusus dapat menjadi peluang untuk bekerja sama dengan klien hebat atau menghasilkan produk yang inovatif sehingga meningkatkan citra perusahaan di pasaran. Jadi, jika kita menerima pesanan khusus ini, itu bisa menjadi peluang untuk kita bekerja sama dengan klien-klien yang hebat, misalnya dengan klien-klien yang notabene-nya sebagai mungkin pedagang besar atau orang besar atau orang terkenal. Nah, sehingga kita juga bisa menghasilkan produk-produk yang inovatif. Nah, dari situ citra perusahaan kita itu akan dikenal di pasaran. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai faktor kualitatif juga untuk yang mempengaruhi keputusan gitu. Ini bisa juga dijadikan, ini juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan kita. Nah, kemudian yang kedua, jika pesanan khusus terlalu kompleks atau membutuhkan sumber daya yang terbatas, dapat membebani karyawan dan mengganggu operasional bisnis reguler. Maksudnya di sini, jika pesanan khusus itu terlalu kompleks, maksud terlalu kompleks itu kayak terlalu spesifik atau terlalu lengkap begitu, atau terlalu terlalu mewah atau terlalu wah, yang dimana notabene-nya itu tidak sesuai dengan kemampuan pemasok. Nah, di sini itu akan membebani karyawan dan mengganggu operasional bisnis reguler. Maksud bisnis reguler ini bisnis yang perusahaan kita jalankan. Nah, ini akan membantu, jadi kita juga sebagai pemasok juga harus mempertimbangkan itu. Jika ada pesanan khusus yang diterima, kita harus melihat bagaimana, kita harus mempertimbangkan hal-hal yang kompleks seperti ini. Jika memang kita tidak, sebagai pemasok kita tidak sanggup, ini bisa dijadikan sebagai langkah untuk mengambil keputusan bahwa kita menolak. Nah, jadi faktor ini juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Kemudian yang ketiga itu jika pesanan khusus tidak sesuai dengan harapan pelanggan, dapat merusak hubungan bisnis yang sudah ada. Nah, maksudnya di sini, jika pesanan yang telah diberikan kepada kita, jika pesanan klien itu tidak sesuai dengan harapan mereka, nah itu dapat merusak hubungan bisnis yang ada.
merusak hubungan bisnis atau merusak hubungan kita antara kita dan antara pemasok dan klien. Jadi ini juga dapat mempengaruhi kita juga sebagai manajer atau sebagai pemasok juga harus mempertimbangkan ini. Nah, jika memang kita sebagai pemasok tidak sanggup memenuhi kualifikasi atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh klien, itu sebaiknya kita menolak. Jadi ini juga perlu dipertimbangkan secara matang sebelum kita mengambil keputusan sebagai pemasok. Nah, kemudian selanjutnya itu yang bisa mempengaruhi itu adalah pesanan khusus seringkali melibatkan tingkat ketidakpastian yang tinggi, misalnya seperti spesifikasi produk yang kompleks atau tenggat waktu yang ketat. Nah, biasanya pesanan khusus itu kan seperti yang saya katakan tadi bahwa pesanan khusus itu selalu kayak lebih spesifik pemesanannya, lebih kompleks begitu. Nah, pada saat kita sebagai pemasok tidak dapat mengindahkan atau tidak dapat melakukan sesuai dengan permintaan klien, itu akan merusak citra kita. Nah, karena banyaknya permintaan klien, biasanya kan pesanan khusus itu kan banyak permintaan klien, banyak kualifikasi yang diajukan oleh klien, banyak permintaan oleh klien. Nah, itu melibatkan tingkat ketidakpastian yang tinggi seperti spesifikasi produk yang kompleks dan tenggat waktu yang ketat. Nah, jadi ini semua perlu dipertimbangkan juga sebelum kita menerima maupun menolak pesanan khusus ini. Karena misalnya seperti jika produk ini jumlahnya banyak, pesanannya banyak, tapi diberikannya waktu itu terlalu singkat. Nah, ini juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kita sebagai pemasok gitu, atau sebagai sebagai pemasok. Nah, itu juga merupakan faktor kualitatif. Ya. Kemudian selanjutnya, yang terakhir. Nah, jika pesanan khusus itu terlalu kompleks atau membutuhkan sumber daya yang terbatas, nah, itu dapat membebani karyawan dan mengganggu operasional bisnis reguler. Nah, ini kayaknya jadi ini juga bisa mempengaruhi pengambilan keputusan kita sebagai pemasok. Jadi semua ini harus dipertimbangkan matang-matang sebelum kita mengambil keputusan. Jika memang kita tidak sanggup sebagai pemasok untuk memenuhi kualifikasi atau memenuhi persyaratan klien, itu sebaiknya kita menolak saja. Kenapa? Karena itu nanti akan mempengaruhi reputasi kita sebagai pemasok. Itu. Jadi di sini ada beberapa faktor-faktor kualitatif yang seringkali menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Baik, mungkin itu jawaban dari soal-soal yang diberikan, khususnya soal 39 ini. Saya anggap soal ini telah selesai. Jadi mungkin itu tadi dari 3 soal ini sudah saya jelaskan dan sudah saya kerjakan dengan selesai dan semampu saya. Semoga apa yang saya kerjakan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya semoga jawaban saya ini benar, dan mohon kritiknya jika ada yang saya sampaikan belum tepat atau masih ada yang keliru. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.